Salam, selamat hari Minggu bagi kita. Semoga kabar kita pada hari ini kabar baik dan kabar sukacita, dan semoga ibadah kita pada saat ini ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi Raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita, kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, khotbah pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 dengan tema bermegah dalam Tuhan. Tentu bahwa perikop ini adalah merupakan doa permohonan kemenangan bagi raja-raja. Doa ini adalah untuk menghadapi pergumulan kehidupan. Di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa ada kesesakan, ada tantangan hidup dan hambatan untuk menjalani setiap kehidupan ini. Apakah itu pergumulan hidup yang berasal dari diri kita atau pergumulan hidup yang berasal dari luar diri kita? Apakah pergumulan itu yang dialami oleh pemazmur adalah sedang menghadapi perang, menghadapi sesuatu yang sangat sulit dihadapinya dalam kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, bahwa tidak selamanya berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tetapi sering sekali kita menghadapi hambatan, terkadang kesulitan datang kapan saja dan dimanapun. Hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan, tak sedikit orang yang akhirnya putus asa dan menyerah karena merasa tidak sanggup dan mampu untuk menghadapi situasi itu. Tetapi sebagai orang yang percaya bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Yesus Kristus, yang seharusnya kita tidak mudah putus asa dan menyerah, jatuh, dan kemudian kalah. Raja Salomo pernah berkata dalam kalimat hikmatnya, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hikmat ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah saat berada pada masa kesesakan. Karena ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan yang mempersiapkan dan menyediakan masa depan yang cerah bagi kita.
Dan setiap pergumulan dan kesesakan yang kita alami dan hadapi pasti memiliki hikmah tersendiri bagi kita. Hal ini dapat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan ketekunan supaya kita semakin beriman dan semakin percaya dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berada dalam kesesakan, bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Karena ketika kita berada dalam pergumulan dan kesesakan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan semakin jatuh dan rebah. Kita akan semakin dalam masuk dalam kesesakan itu, dalam pergumulan itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan dan kesesakan? Kita harus berseru, berdoa kepada Tuhan dalam semuanya itu. Saudara-saudara, bahwa di dalam firman ini bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat 10 tadi dikatakan, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Inilah menjadi harapan. Tuhan memberikan kemenangan di dalam setiap kesesakan itu, sehingga setiap pergumulan itu dapat dikalahkan bersama dengan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan adalah pertolongan kita dan kekuatan kita, sehingga pertolongan Tuhan itu mengalahkan setiap pergumulan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bagi Daud bahwa Tuhan adalah satu-satunya benteng pertahanannya, sebagai gunung batunya. Tuhan tempat berlindung, Tuhan adalah perisainya, dan Tuhan adalah kota bentengnya, dan Tuhan adalah tempat pengungsiannya di dalam setiap kesesakan. Maka ini adalah menjadi contoh dan teladan bagi kita apa yang telah dialami oleh Daud dan apa yang telah dibagikannya, diseringkannya bagi kita pada saat ini melalui firman Tuhan dalam Mazmur 20 ini. Di dalam kesesakan bahwa dia tidak berbeka dan tidak mengandalkan kekuatannya dan kehebatannya. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam ayat 1 sampai ayat 6 dalam firman ini tadi, bahwa ini adalah merupakan dua permohonan kepada Tuhan. Inti dari permohonan di dalam ayat 2 sampai ayat 5 adalah supaya Tuhan mendengar, menjawab, memberkati dan memberikan kemenangan pada waktu kesesakan. Ini adalah menjadi contoh bagi kita. Ketika kita mengalami pergumulan dan hambatan di dalam kehidupan kita, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak boleh berputus asa ketika kita menghadapi pergumulan. Kita tidak boleh jatuh ketika kita menghadapi setiap persoalan. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, datang berdoa, bermohon, supaya Tuhan memberikan kemenangan dalam kesesakan itu. Dalam hal ini Daud adalah menjadi contoh bagi umat manusia ketika berada dalam kesesakan. Daud meminta kepada Tuhan segala sesuatu yang dia butuhkan dan perlukan. Sebab kekuatan, kehebatan dan kekuasaan atau secanggih apapun peralatan yang digunakan untuk mengalahkan pergumulan, jika Tuhan tidak berkehendak, ketika Tuhan tidak berkenan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita berdoa dan bermohon dan percaya serta mengandalkan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kita dan membantu kita. Tuhan yang akan memelihara hidup kita untuk menghadapi setiap kesesakan sehingga kita memperoleh kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita
adalah sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas, bahwa adalah hal yang sangat penting dan napas kehidupan bagi kita untuk selalu bermohon dan berseru kepada Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan dan Tuhan menolong kita. Maka tidak boleh dalam hidup kita berhenti untuk bermohon, tetapi kita harus selalu bermohon, berdoa, dan berlindung kepada nama Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam firman ini juga Daud menjadi saksi bagi kita bahwa Tuhan memberi kepada yang diurapinya kemenangan. Tuhan akan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Karena Daud yakin bahwa Tuhan akan selalu berpihak bagi yang benar, bagi yang hidupnya mengandalkan Tuhan, bagi yang hidupnya selalu bermohon dan berdoa kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Ini adalah keyakinan dari Daud, bahwa Tuhan akan selalu menolong orang yang diurapinya, memberikan kemenangan. Ketika orang lain mengandalkan kekuatannya, orang lain mengandalkan kereta dan kuda atau kecanggihan senjata yang dimiliki, atau kecanggihan teknologi yang dimiliki, tetapi orang yang percaya harus mengandalkan Tuhan. Orang yang percaya harus bermegah dalam nama Tuhan. Ketika dunia ini bermegah kepada kekuatan, kepada pengetahuan, kepada teknologi yang ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi orang yang percaya harus bermegah dalam nama Tuhan supaya memperoleh kemenangan. Sebab dunia ini tidak akan memberikan kemenangan. Sebab dunia ini adalah akan memberikan kesusahan kepada manusia, menambahkan bahkan memberikan kesulitan yang lebih dalam. Tetapi Tuhan yang kita andalkan, dan ketika kita bermegah dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kemenangan. Di dalam ayat 9 tadi dikatakan mereka rebah dan jatuh. Siapa yang jatuh dan rebah ini? Adalah orang yang mengandalkan dunia ini. Orang yang mengandalkan dan memegahkan kereta dan memegahkan kuda. Ini artinya adalah orang yang memegahkan kehebatannya, orang yang memegahkan apa yang ada padanya, yang memegahkan jabatannya, bermegah di dalam kekuatan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mereka akan jatuh dan rebah. Tetapi orang yang bermegah dalam nama Tuhan, mereka akan bangun berdiri dan tetap tegak. Artinya bahwa Tuhan sendiri akan memberikan kemenangan, akan tetap dapat melakukan setiap pergumulan itu, bahwa pergumulan itu adalah merupakan proses supaya imannya semakin kuat dan kokoh, karena mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami kasihi, marilah kita bermegah dalam nama Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan kita memperoleh kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan kita memperoleh kemenangan. Biarlah di dalam setiap kesesakan dan pergumulan bahwa kita tidak berputus asa, tapi kita menikmati pergumulan itu sebagai suatu proses supaya kita memperoleh kemenangan. Mari kita mengandalkan Tuhan dan bermegah dalam nama Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengar firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan, hikmat untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami di dalam setiap pergumulan dan kesesakan hidup yang kami hadapi, kami akan selalu mengandalkan Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.